Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Mas ingin ngebahas tentang kisah mistis yang terjadi di gunung-gunung yang ada di Indonesia. Gunung apa aja? Tonton video ini sampai habis. Yang pertama adalah Gunung Semeru. Dengan ketinggian 3.676 meter, Gunung Semeru ini terletak di antara dua kabupaten, yakni Malang dan Lumajang. Gunung ini juga termasuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan merupakan gunung tertinggi di Jawa. Semeru juga tidak sedikit menelan korban, sama seperti perjalanan 5 pendaki dan 1 anjing ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada hari itu, kelima pemuda ini untuk melakukan ekspedisi di gunung ini. Mereka merupakan kumpulan orang pencinta alam dari Madiun. Sesuai dengan jadwal, mereka kayak udah packing gitu, udah siap-siap untuk melakukan pendakian. Tak lama kemudian, mereka menemukan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita ini mengaku ia juga ingin ke puncak. Jadi kayak orang itu kayak ya udah yuk kita bareng aja yuk. Dengan mudah kayak wanita itu juga cukup ramah untuk mengajak mereka bicara, kayak ngobrol-ngobrol santai gitulah. Tak terasa mereka sebenarnya udah sampai di pos dekat puncak. Namun karena udah malam, udah gelap, ya udah mereka memutuskan untuk kemah di situ aja. Jadi ada yang tidur, ada juga yang masih bangun untuk menjaga mereka yang sedang tidur gitu sama anjingnya gitu kan. Meski begitu mereka bergantian berjaga. Jadi ada yang tidur, ada yang bangun bersama anjingnya itu untuk menjaga kawasan tersebut agar tidak ada binatang buas. Namun tidak lama saat tengah malam, tak lama kemudian pendaki yang sedang berjaga itu kok melihat pendaki wanita itu kok berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan khawatir dan bingung, pendaki tersebut pun mengikuti wanita tersebut. Tak lama kemudian dia kehilangan jejak wanita itu. Dia pun langsung bergegas kembali ke teman-temannya bahwasanya woi si wanita itu hilang. Mereka pun bergegas untuk mencari wanita itu pada malam itu juga. Dalam keadaan gelap gulita, mereka berteriak-teriak tapi memang gak ada gubrisan sama sekali dari wanita itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencarinya pada pagi hari. Pada saat pagi menjelang, mereka kan udah dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, mereka tuh kayak pergi gitu, jadi ada 2 tim gitu untuk mencari wanita tersebut. Salah satu kelompok tersebut tuh mencari sampai bibir jurang Semeru. Terus mereka melihat sebuah ransel dekat jurang. Sampai di dasar, mereka menemukan sebuah mayat, yaitu mayat wanita tersebut udah jatuh ke dalam jurang, tapi udah membusuk guys. Mereka akhirnya membawa jasad tersebut ke posko terdekat. Jadi ternyata wanita tersebut itu udah hilang selama 1 bulan dan tim SAR memang mencari-cari dia nggak dapet, dan ternyata kayak mereka itu diberi petunjuk gitu untuk menemukan wanita tersebut. Selanjutnya adalah Gunung Salak. Jadi Gunung Salak ini berada di kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak ini udah banyak banget cerita mistis sebenarnya guys. Dan di sana juga terdapat makam dan tercatat berbagai kecelakaan di sana. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah pada tahun 2017 ada 13 orang pemuda pencinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2.211 meter ini. Saat tengah mendaki, salah satu pemuda dari pendaki ini melihat ada bayangan hitam melambai ke arah mereka. Dirinya langsung bertanya kepada temannya, apakah kalian juga ngelihat hal serupa nggak, ada yang melambai gitu? Temannya hanya berkata enggak, udahlah biarin aja lah gitu kan. Jelang malam, cuaca yang tidak mendukung akhirnya membuat mereka membangun kemah lebih awal. Ketika berhasil membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam tersebut itu tidak bisa tidur guys. Karena perasaannya tuh ada yang nggak nyaman gitu ya, namanya kayak dia melihat sosok hantu penunggu di Gunung Salak itu. Dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar dari tenda. Tidak disangka di luar tenda tersebut itu kayak ada tentara berkulit pucat gitu guys, kayak mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, ada seekor macan yang melihat dia dengan mata bersinar gitu merah guys. Namun tak lama kemudian terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut itu berasal dari wanita, tapi dia nggak tahu asal suara itu dari wanita di mana. Dia pun pelan-pelan masuk ke dalam tendanya lagi dan terlelap berkat lantunan doa tersebut. Selanjutnya adalah Gunung Sumbing. Dengan ketinggian 3.371 meter, Gunung Sumbing ini diapit dengan 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Jadi ceritanya gini, ada 11 orang pencinta alam dia ke gunung ini. Saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, ternyata personil mereka itu bertambah 1 orang guys. Pendaki wanita yang mempunyai indera keenam itu tidak menggubris adanya hantu tersebut. Jadi dia kayak ya udahlah biarin aja, kita jalan aja yuk, jalan-jalan gitu. Sampai di puncak, anggota ke-12 itu udah hilang. Mereka pun kayak beristirahat aja lah ya. Tapi penampakan tak mengenakan gitu muncul lagi guys. Hantu pocong muncul di antara mereka guys. Sedang duduk mengelilingi api unggun. Anjir.
4 orang menyadari kehadiran makhluk tersebut, termasuk pendaki yang mempunyai indera keenam. Akhirnya dia pun sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa dan kayak sembari ya udahlah kita ucap syukur aja. Padahal tujuannya kan bukan itu, kayak untuk mengusir hantu yang mengganggu mereka tadi. Selesai berdoa, pocong itu hilang guys, dan mereka kayak tidur gitu agar besoknya bisa kembali turun. Kejadian mistis kembali terjadi pada saat mereka turun. Sosok pocong ini mengikuti mereka dan mengawasinya. Tiba-tiba pendaki yang memiliki indera keenam itu melihat pintu besar banget dan mewah banget. Terus dia kayak nggak menggubrisnya, dia kayak langsung ya udah ayo turun gitu. Creepy banget anjir. Yang selanjutnya adalah Gunung Gede. Jadi ceritanya seperti ini guys. Siang itu ada sekumpulan pendaki remaja menaiki gunung tersebut bersama beberapa pemandu. Hal tersebut dilakukan demi keamanan. Menjelang sampai ke puncak, rombongan tersebut tuh kayak istirahat gitulah. Salah satu di antara mereka ternyata kencing sembarangan tanpa permisi guys. Setelah itu pandangannya langsung kabur guys. Dia langsung melihat sosok pria dengan pakaian kerajaan sambil membawa keris. Di sisinya terdapat 2 ekor macan yang mau menyerang. Sosok tersebut dipercaya sebagai penunggu yang marah akibat tindakan tidak sopan pendaki ini. Dia pun kesurupan akhirnya guys. Kemudian dari perspektif teman-temannya, pendaki itu mengerang dengan nafas berat dan berlari-larian naik dan turun tanjakan guys. Teman-teman yang lain tuh kayak histeris gitu, teriak-teriak, woi kenapa ini, gini gitu kayak mau nangis gitu kan guys. Sementara pemandu itu berusaha untuk menenangkan. Dalam pandangannya, dia itu seperti dibawa ke kerajaan gitu. Kemudian dia ditarik jauh dari kerajaan itu pada saat ia sadar. Saat sadar, dia itu melihat sosok menunggu tadi dalam keadaan marah bersama 2 ekor macan tadi yang ingin menyerang. Dia sadar dengan kondisi badannya sudah dibaringkan di posko terdekat. Raut wajah teman-temannya udah khawatir banget guys. Oke guys, tidak hanya di situ, keesokan harinya, saat ia turun kan ia melewati posko yang sama ketika ia kesurupan. Dan seperti mendengar bisikan dalam bahasa Jawa, diiringi oleh erangan harimau. Dia pun bergegas mengucap dan berangkat dari posko itu untuk turun. Selanjutnya Gunung Ungaran. Nah, kisahnya ini berawal dari seorang pendaki yang tanpa sengaja bertemu penunggu salah satu perbukitan. Saat itu, pria yang berasal dari kota Semarang ini tuh pergi mendaki sendirian. Mendekati lokasi pendakian, sebenarnya dia udah merasa kayak udah nggak nyaman gitu, tapi dia meneruskan pendakian juga. Ia memulai pendakian pada pukul 3 sore, dan pada saat itu dia juga merasa kesulitan karena medannya cukup curam. Sampai dia menemukan hutan dengan lapangan yang luas dan landai, akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat sebentar. Ternyata itu waktunya udah menjelang malam, dan dia akhirnya memutuskan untuk berkemah di sana. Setelah tenda dan api unggun siap, suasana di sekitarnya itu tiba-tiba hening. Padahal awalnya terasa berisik, dan suara dedaunan sama hewan itu terdengar. Tak lama dia pun mulai gak peduli dan akhirnya memutuskan untuk tidur. Tengah malam dia terbangun, dia tuh mendengar ada suara hewan liar. Dia tuh mengira bahwa jiwanya itu udah hampir hilang karena dia melihat harimau, namun bayangan harimau itu tiba-tiba hilang aja. Dia memutuskan untuk melihat sekitar, dia tuh membuka tendanya, tapi siapa sangka di depan tendanya itu ada bayangan hitam yang besar. Tepat di samping sosok itu, ada macan kumbang yang hitam dan gelap. Tapi matanya itu bersinar hijau. Pada saat melihat itu, dia pun langsung membaca doa. Dia memejamkan mata, seolah-olah ada yang ketawa-ketawa yang datang dari sosok hitam itu. Seperti ada suara teriakan, dia pun sampai nggak sadarkan diri. Pada saat ia bangun, dia ternyata udah berada di tengah hutan tanpa tenda dan api unggunnya. Dia juga terbangun setelah sekelompok pendaki, jadi orang-orang yang menemuinya tuh bilang bahwasanya, kamu itu tidur di lapangan terbuka. Bagaimana? Apakah cukup serem? Makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.